Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al Jawad alladzi jalla sana'uhu bil syarifil a'da al-manni bil lutfi wal irsyad al-hadi ila sabil rasyad al-muwaffiqi li tafaqquhi man nataqa wa ikhtarahu min 'ibad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wal barah wa sahbihi wal taqwim wal khiyar amma ba'da. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati qutbi jami'il maqam wal khawzil a'dham Syekh Abi Hasan al-Asy'ari, Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Junaid al-Baghdadi, Syekh Abdul Nasrandi, وإلى حضرة الحسين الإمام الغزالي، وإلى حضرة من أسس جماعة الإخوان، وإلى حضرة من أسس هذه الإندونيسيا وأوصلهم وقولهم، وإلى حضرة تزكية أبي وأمي وزوجي الإمام محمد بن وعبد الله الأزهر وبنتي وبجد خالد وفاء مدلنا ووصول الله ولإقضاء حوائج من حضر بهذا المجلس المبارك. الفاتحة. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para pimpinan yayasan Jamaahul Ikhwan, khususnya Quran Center. Semoga Quran Center ini telah mencetak ribuan para penghafal Al-Quran. Tapi para sesepuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus sore hari ini kami akan melanjutkan terlebih dahulu, yaitu masih ada 5 golongan siapa saja yang berada di mustahizah. Kemudian kita nanti akan menyampaikan bagi bekal atau persiapan Idul Fitri dan bekal persiapan Syawal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi kitabil asrofihi. Bapak Ibu yang saya muliakan, adapun kita ulangi lagi coba 3 yang besar. Pertama, miskin. Miskin itu adalah orang mana humalul au kasbun au laysa lahu malun wala kasbun. Orang yang punya harta atau punya pekerjaan atau tidak punya sama sekali sehingga tidak mencukupi kebutuhan di bulan tersebut, maka dia adalah miskin. Misalnya pendapatan Pak Badarnya kemarin saya contohkan 2 juta, pengeluarannya 2.100.000 rupiah, maka jenengan miskin. Jenengan hanya berhak menerima zakat sebanyak atau sebesar 100.000 rupiah. Jadi adalah tafsir di dalam ayat khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Jadi masing-masing 100.000 rupiah. Kalau misalnya panjenengan itu kalau ada orang pendapatannya tidak mencukupi separuh kebutuhannya, maka dia fakir. Contoh, pendapatannya 1 juta, pengeluarannya 2 kali lipat lebih, 2.100.000 rupiah, maka dia fakir karena pengeluarannya 2 kali lipat lebih daripada pendapatannya. Maka orang yang fakir berhak mendapatkan yaitu zakat sebanyak kebutuhannya. Misal, berarti kalau 2 juta pengeluarannya 1 juta, pengeluarannya 2.100.000, dia maksimal mendapatkan 1.100.000 rupiah. Paham ya? Jadi ini adalah pengertian daripada fakir. Jadi nggak boleh. Makanya bagi zakat benar asal dikenakan nggak boleh. Dia menyesuaikan dengan kebutuhannya. Kemudian yang ketiga adalah yaitu musafir atau ibnu sabil. Kemudian di juz 10 itu ada ya, apa namanya? As-shadaqatu lil fuqara wal masakin. Kemudian nanti ada ibnu sabil. Ibnu sabil siapa sih? Orang yang dalam perjalanan kehabisan bekal. Gobilnya bekal. Berarti kalau bekal itu ya apa namanya? Zat warahiyah. Misalnya, Pak, mau kemana kan Pak Musafir? Saya mau ke Surabaya. Oh, Surabaya berapa? Dengan kira-kira kalau Surabaya itu kira-kira
sini Surabaya itu habisnya 50.000, kasih 50.000. Di luar makan boleh. Kalau dia memang tidak butuh makan, tidak boleh kasih makan, tidak boleh. Mau hanya pada bagian kebutuhan transportasi saja. Sampai Surabaya ternyata. Sampai Surabaya ternyata itu ada diskon 50, ya, biayanya cuma 49.000. Maka sang musafir wajib mengembalikan Rp1.000 kepada amil yang ada di sana. Iya. Mobilnya harus mutawassit. Ya nggak terlalu jelek, nggak terlalu bagus. Ya maksudnya jangan bis sekarang ya. Jangan bis yang goblok, bis yang standar sebagai contoh atau sebagai selamat. Saya kira standar. Jadi ada aturan. Yang keempat adalah yaitu amil. Amil itu adalah man rufi'ah, orang yang diangkat al-imamu oleh imam. Jadi dia imam. Nah, dobitnya imam apa? Dobitnya itu adalah pemerintah. Kalau sekarang ya Basnas pusat atau pemerintah pusat itu menurut siapa? Kalau kemarin pulau telepon ketua Basnas, sebelum saya ngaji saya telepon ketua Basnas. Pak, ini kalau di Solo Basnas itu siapa kayaknya? Amil itu siapa saja? Kata beliau ada satu Basnas Solo itu dia Amil, Muhammadiyah Lazis Muhammadiyah Amil, Lazis Nahdlatul Ulama itu Amil, Peduli Solo, Solo Peduli itu Amil, FK itu Amil. Selain itu bukan Amil. Kata beliau mungkin ada yang mungkin belum data tapi kalian tidak akan Amil. Soalnya kan, nak ambil gitu. Bedanya kasih zakat ke Amil sama nggak ambil. Nak jenengan kasih zakat ke Amil, kok ambil sampai ke ledor, zakat tidak sampai kepada objek, maka jenengan sudah tidak terkena putusan. Tapi ada kasihkan ke panitia yang bukan resmi pemerintah. Kalau sampai panitia ini ledor, tidak menyampaikan kepada si mustahik zakat, jenengan tetap terkena kewajiban mengeluarkan zakat. Bedanya yang satu itu. Yang kedua, amil itu boleh mengambil bagian berapa Pak? Ya sesuai dengan ini, sesuai dengan capeknya, nggak ada dobitnya. Misalnya karena jenengan jadi ambilnya di NU atau ambilnya di Muhammadiyah, kemudian jenengan itu sebulan nggak bisa bekerja, harusnya bisa jualan somai, dapatnya misalnya 1 juta, karena ngurus zakat nggak dapat dia sudah kasih 1 juta, sesuai dengan ini kebutuhannya, sesuai dengan capeknya. Yang kedua siapa? Yang kedua ketua ambil. Dan Basnas itu semakin kaya, itu ya semakin kaya itu ambilnya. Basnas terbesar mana? Basnas terbesar sebenarnya begitu. Bahkan Basnas itu pendapatannya hampir sama atau mengalahkan Basnas provinsi. Karena itu per tahun Basnasnya itu dapatnya hampir 22 miliar. Maka Jawa Tengah itu cuma dapat sekitar 24 atau 23 miliar. Jadi kabupaten hampir sama dengan provinsi. Solo sekitar 2 miliar. Alhamdulillah. Kalau bisa Jamatul Ikhwan ini kalau bisa mendaftar juga. Jadi kalau misalnya dengan membuat panitia itu didaftarkan UPZ PS ya, mungkin kumpul daftar resmi itu nanti. Pasti saya kira kalau sekelas Jamatul Ikhwan dia pasti langsung di ACC karena sudah mendapatkan rekomendasi yang sama. Jadi kemarin sudah saya sampaikan ya, untuk menentukan ambil atau untuk menentukan ambil seperti ini saya mengikuti pemerintah. Yang keempat adalah mu'alaf. Mu'alaf itu berhak menerima zakat. Berapa berhak menerima zakat? Sesuai dengan keyakinan ambil. Yang enak mu'alaf ini tak kasih kilo pokoknya sudah senang sama Islam. Berbeda senang. Pokoknya sih penting bagaimana dia senang sama Islam itu saja. Nah kalau dia senang sama Islam 1 kilo gak kasih 1 kilo saja, gak boleh lebih. Wah ini kayaknya kalau dikasih 1 kilo belum senang, kasih 2 kilo. Jadi ya pokoknya dikasih sesuai kebijakan ambil yang menurut ambil membuat dia cinta sama Islam. Kemudian yang kelima adalah yaitu gharib. Gharib itu yang orang yang punya utang. Tapi utangnya di sini adalah limonatif untuk kebutuhan yang sifatnya wajib. Tidak boleh ibu-ibu tiba-tiba beli masa terus gharib, saya gharib Pak. Ngawur. Gharib itu ya kebutuhan yang wajib. Namanya beli kendaraan wajib. Kendaraan pertama
kendaraan yang pertama. Karena yang suami itu secara fikih wajib mencarikan kendaraan untuk istri. Maka kalau misalnya beli sepeda, wah kalau masuk utang, pada 700.000 ya, ambilkan dari kas zakat 700.000. Atau mungkin rumah, memperbaiki rumah ini. Rumah ini kan termasuk perkara wajib. Maka rumah ini kalau misalnya dengan utang karena kebutuhan apa gitu lebih istri dan anak, maka boleh mendapatkan bagian dari zakat. Tapi kalau misalnya dengan beli rumah saja yang kedua ke utang ya nggak bisa. Mulai sekali. Ini memang Pak, negara kita itu ya, katanya itu negara tidak ikut campur dalam urusan agama. Bukan tidak ikut campur ya, cuma memang ada kekhawatiran. Hanya zakat itu nanti dipakai untuk orang-orang yang berjihad. Ada jihad yang tidak digunakan menurut pemerintah. Maksudnya pemerintah dia ulama ya pemerintah. Pemerintah punya ulama juga. Wakil presiden kita itu ulama, ketua MUI ya sebenarnya. Presiden kita itu ketua MUI, makanya pernah menjadi orang nomor 1 di Nahdlatul Ulama, yaitu Rois Am, bukan cuma ketua umum, Rois Am. Bahkan menjadi profesor satu-satunya dan pertama kali di bidang ekonomi syariah. Ya sebenarnya, dalam urusan agama bersih. Nah seperti itu. Nah, kenapa kalau harus audit? Karena takutnya nanti zakat-zakat ini dipakai untuk berjihad atas nama Allah, tapi pada dasarnya salah penafsiran di dalam menafsir Al-Quran, diaudit terus, diaudit kemarin kewenangan ternyata ketua lembaga model pengumpul zakat itu per bulan gajinya 40 juta. Jadi kalau besar, kalau 40 juta saya kira kalau besar ya secukupnya lah, secukupnya kira-kira kamu tuh kalau bekerja selalu bersih. Oh kalau S1 ambilnya S1 ya berapa lah. Kalau S1 tuh 3 juta ya. Jadi secukupnya. Kemudian yang makanya seleksi pengurus basnas itu loh. Seleksinya ya jodoh-jodoh apa? Seleksi pengurus basnas itu kenapa? Jadi pengurus basnas itu memang strategis sekali. Dan basnas ini kan berhak memberikan dana sesuai dengan keyakinannya. Kalau pengurus basnas misalnya dipegang oleh partai A, ya partai A kan dapat bantuan terus, bantuan sembako partai itu terus. Makanya alhamdulillah kemarin pengurus basnas insya Allah tidak ada dari partai, insya kecuali satu mungkin satu lah kenapa. Kemudian yang berikutnya adalah yang keenam itu adalah yang yaitu al-ahlul husbah, orang yang berperan di jalan. Beberapa ulama tidak mau menyebutnya sabilillah. Kenapa? Kalau sabilillah nanti akan tetap buku TPA di atas sabilillah. Ya, di atas sabilillah. Menurut Imam Syafi'i, sabilillah itu adalah man kana fil ma'ruf, orang yang ada di medan itu sabilillah. Walaupun nanti ada pendapat dari Imam Maliki. Imam Maliki, sabilillah itu ya apapun yang bermanfaat bagi masyarakat. Guru TPA bermanfaat, boleh dapat zakat. Guru ngaji bermanfaat bagi masyarakat, boleh dapat zakat. Dengan syarat boleh. Menurut Imam Maliki, memang sabilillah itu sabilul khair, semua kebaikan. Cuma syaratnya satu, itu apa? Tidak boleh bagi mereka yang sudah dapat gaji dari pemerintah secara rutin. Jadi nggak bisa. Makanya kalau kemarin ditanya, Pak, kalau guru TPA dapat zakat bisa kayak misalnya dia itu atas nama sabilillah, zakat nol, menurutnya nggak bisa. Apalagi kalau dia sudah dapat subsidi dari gubernur, kan kita sudah ada guru TPA dapat subsidi kan, guru madrasah sudah ada. Di gubernur sekarang itu mensubsidi guru madrasah itu tiap bulan 100.000 rupiah. Nah itu kalau sudah dapat gaji rutin itu nggak boleh dapat zakat. Nah, yang boleh dapat zakat itu adalah mereka yang belum mendapatkan apa-apa, maka mereka berhak menerima zakat. Berikutnya, ini apa namanya sabilillah seperti ini. Cuma ada catatan. Menurut Imam Maliki, zakat fitrah itu hanya untuk 2 golongan. Imam Maliki ya, tadi loh ya. 1 fakir, 2 miskin. Artinya kalau jenengan taklid kepada mazhab Maliki, sabilillah itu termasuk guru TPA, guru ngaji,
maka berarti hanya terbatas pada zakat mal saja. Apa zakat mal, bukan zakat fitrah. Ibu-ibu sudah zakat mal atau tidak? Apa tidak? Nah, zakat mal. Setiap dinten ya. Masya Allah, dulu kalau langsung gini. Oh, masih UNS, bulan puasa sakral, beri mau macet luar biasa. Singosari juga ada jalan. Tadi saya tuh khotbah hampir telat. Khotbah hampir seluruh saya. Gimana? Hampir telat. Jadi depan masjid UNS dan saya masuk begini. Lalu jadi depan masjid, jadi masjid depan gerbang UNS. Jadi gitu. Sekarang itu sudah harusnya 10 hari terakhir itu bukan untuk zakat mall tapi zakat. Mari belum atur, mari sebelum Ramadan. Kalau jenengan pengen belanja, ayo belanjanya sebelum Ramadan. Belanjanya sebelum Ramadan. Belanjanya pas Ramadan, dari pas. Bagi itu adalah sedekah. Kalau saya itu di bulan Ramadan, tapi belanja bisa dari Ramadan. Misalnya Ramadan full ibadah. Yang ketujuh yang berhak menerima zakat yaitu orang-orang yang budak mukatab itu adalah orang yang menjadi budak yang dijanjikan akan merdeka oleh tuannya jika bayar sekian. Jadi dia sudah bayar sekian, misalnya, budak, kamu tak merdeka cuma kamu harus bayar 100 juta rupiah. Maka budak ini ternyata kok baru mau bayar 50 juta, maka budak berhak mendapatkan 50 juta rupiah dari bagian jasa. Islam itu sangat menghargai budak. Ini fakir, miskin, sabilah, bersabil, murid, kemudian budak, kemudian mu'alaf dan lain sebagainya. Ini adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Betul. Saya pikir ini ada pertanyaan betul. Orang-orang yang sudah menerima zakat, pertanyaan betul. Betul, pulang kayak gitu. Orang-orang ketika kita telah mengeluarkan zakat, maka kita telah mendapatkan banyak kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi poin kedua sekarang, orang itu akan mendapatkan kesuksesan melalui bulan Ramadan jika 10 hari terakhir itu dipakai untuk perkara yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa perkara yang mulia itu? Di dalam kitab Hasyiah Syekh Zadir ala Tafsir Al-Baidawi. Hasyiah Syekh Zadir ala Tafsir Al-Baidawi yang pertama adalah qad aflaha man tazakka, yakni berwalidain, berbakti kepada orang tua. Makanya jenengan ini Bapak Ibu mendapatkan malam Lailatul Qadar, jangan lupa berbakti dan minta panggilan kepada orang tua. Kalau kita hitung ini berarti melalui 10 hari terakhir bulan Ramadan. Mugi-mugi aksa malam Lailatul Qadar itu tinggi. Nah, kalau prediksi pun, kalau kita mengaji dalam kitab I'anul Talibin, idza kana awwalul yaumi min syahr Ramadan. Ketika bulan Ramadan tanggal 1-nya jatuh di hari Kamis, maka fa'adatu lailatul qadri fil khamis wal 20. Biasanya malam Lailatul Qadar jatuh tanggal 25 Ramadan. Jadi Ibu biasanya kalau begini, jadikan Kamis, maka hari Sabtu Minggu itu setengah hari ibadah. Sabtu Minggu. Karena menurut para ulama biasanya jatuhnya tanggal 25 Sabtu Minggu, Sabtu malam Minggu, istirahat Minggu, setengah hari ibadah, full ibadah, banyak ibadah, banyak zakat, banyak mengeluarkan perkara yang boleh. Yang kedua, yakni mantar kalmai ila zulmah. Kalau jenengan pengen dicap sebagai orang yang sukses melalui bulan Ramadan 10 hari terakhir, ayo tinggalkan perkara-perkara buruk yang pernah dilakukan. Intinya bertobat hijrah. Biasanya melakukan apa sekali, yang penting ada peningkatan. Bukan putus 100%, yang penting ada peningkatan. Kalau ada peningkatan, insya Allah sudah dianggap cukup menurut Allah. Biasanya jenengan itu kalau malam gak pernah tahajud buat 10 hari terakhir, sing penting belum tahan. Yang penting ada peningkatan saja. Mantap kalmi kita dulu. Yang kelima, yang ketiga adalah mantau mahabbadat dunia.
10 hari terakhir bulan Ramadan tinggalkan apa yang sudah miliki. Perhiasan-perhiasan disimpan dulu. Apa kunci mobilnya disimpan dulu. Sekarang fokus beribadah kepada Allah Subhanahu. Kalau orang mau meninggalkan itu cinta dunia, maka dia akan cenderung mendapatkan kesuksesan melalui bulan Ramadan. Yang keempat adalah yaitu mantan Allah dzikron katsira. Ketika 10 hari terakhir ini banyak zikir. Imam Syafi'i 10 hari terakhir setiap hari 4 kali khatam Al-Quran. Imam Ja'far At-Tayyar setiap 1 rakaat 1 khatam Al-Quran. Abu Nawas setiap hari selama bulan Ramadan membaca 1 kali khataman Al-Quran tiap 1 rakaat. Jadi sehari 17 khataman. Nah, jenengan monggo. Cuman saran saya, saran kula nggih, usahakan jenengan itu di bulan Ramadan itu ada posisi dan bagian yang mana jenengan itu ngaji kepada ulama. Jangan cuma ngaji, tapi ngaji kepada ulama. Karena kaji Nabi satu-satunya bulan yang kaji Nabi itu ngaji kepada Jibril itu adalah bulan Ramadan. Jadi Ramadan kaji Nabi itu tidak baca sendiri, betul. Kaji Nabi itu bulan Ramadan itu menyimakkan hafalan Al-Quran yang kemudian bacanya Jibril. Makanya bulan Ramadan usahakan tidak cuma ngaji, tapi disemakkan kepada orang. Ini yang paling afdal. Karena rubba qari'il Quran wal Quran ya'inu. Besok di akhir zaman ciri-cirinya adalah banyak orang yang berebut untuk hadat Al-Quran, tapi Quran tidak memberikan syafaat, malaikat memberikan lah. Saya kalau 110 kali bacanya sebentar. Annama ghanimtum min syai'in. Jadi usahakan ketika bulan Ramadan Qur'annya diburu. Kemudian yang berikutnya qad aflaha man tazakka. Ciri-ciri berikutnya syahadat adalah yaitu bil ikhlasillahi ta'ala. Jadilah orang yang semakin ikhlas. Jadi 10 hari terakhir itu salah satu bentuk etikat jenengan itu apa? Ya Allah, puluh sampai setahun beribadah ya Allah. Jenengan tapi alhamdulillah ya Allah, mana yang dengan tapi berarti apa? Ketika jenengan sadar ikhlas seperti itu, maka jenengan akan mendapatkan kesuksesan melalui bulan Ramadan. Makanya ada kalimatnya jadi falam ta'tazilahu wa ma ya'buduna min dunillah. Ketika orang berdoa dengan ikhlas, tidak mengharapkan diijabah atau tidak, biasanya orang yang seperti itu malah doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun terserah dengan ya Allah terserah. Pulau itu tugasnya dulu dijaga di monggo, bocor dia terserah aja. Jadi, makanya penting sekali kita itu kemudian menjadi orang yang berusaha ikhlas atas setiap amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya muliakan, jangan sampai kita itu kemudian melakukan perbuatan yang tidak dicintai oleh Allah. Makanya salah satu daripada ciri kesuksesan itu adalah yaitu man tatahhara zahiruhu wa batinihi. Orang yang selalu mensucikan zahir dan batin. Yes, monggo. Ketika bulan Ramadan, makanya terus ada tradisi surupan. Ada tradisi nama sebulan. Monggo nanti dengan apa lah? Pokoknya mandi tobat ketika 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bisa dari mandi tobat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kami ingin membahas tentang sholat kafarah di Jumat terakhir bulan Ramadan. Ya tetap dulu. Saya itu punya model dan sesuatu kalau sudah menjadi tradisi. Kalau kita ingin mencari hukumnya, kita carikan hukum yang bisa mengatakan dia halal. Benar ya? Kalau masih bisa halal, kenapa kita halal? Contohnya ada orang itu membuat sajen, jangan haramkan sajennya, haramkan niatnya, haramkan tujuannya, tapi sajennya jangan diingat. Tetap ayo kita buat berkata, sajennya ini berkata, sama. Memang saya sering mendengar orang sholat kafarah di 10 hari terakhir dari Jumat dari bulan Ramadan itu niatnya usul di sunat kafarah. Ada dalil, cuma itu tradisi baik. Maka kalau mengusulkan di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj
sholat itu tetap dilakukan. Soalnya itu Pak, habis sholat Jumat, jadi Jumat itu, Jumat terakhir itu masuk. Bisa hari ini bisa juga. Waktu itu jadi kalau saya hari Jumat, kalau puasa, kalau lebaran, ini kita belum ini sampai apa? Buat semoga lah. Jadi dengan pakai hisab di saya, pakai kalau dia tidak di saya, supaya dari tadi sehingga dalam ini. Jadi kan kayak kampungnya pakai hisab. Jadi kan kalau itu benar-benar pakai hisab, tuh saat kampung pakai orang itu bilang, dengan pakai hisab sendiri gitu, semuanya ada dari. Oh, sekarang kita menyampaikan ini. Jadi sholatnya pada Jumatan 17 rakaat. Niatnya apa? Tujuannya niat kodok. Misalnya kodok asubhi rakaat yang Allah dan kemudian duhur, misalnya kodok asubhi rakaat yang Allah dan seterusnya sampai isya. Nah, Pak, sholat itu siapa tidak baik? Dalam ilmu fikih mengkodok sholat dari sholat yang tidak diketahui mana kodok maka boleh. Apalagi kalau dia punya utang kok. Yang kedua, mengkodok sholat itu boleh kapanpun, termasuk pada subuh dan maghrib, pada subuh, pada asar, apalagi di waktu yang diperbolehkan. Yang ketiga, mengkodok sholat itu dalam fikih tidak ada perbedaan pendapat, boleh dilakukan sendiri maupun sholat dengan berjamaah. Jadi tidak. Maka kenapa kok ada ulama berpendapat paling pentingnya sholat di Jumat terakhir bulan Ramadan? Karena Jumat terakhir itu 10 hari terakhir itu pahalanya bukan berbeda. Apalagi di hari Jumat terakhir, apalagi di bulan Ramadan. Maka ada ulama mengatakan, andaikan orang melakukan qodok di Jumat terakhir bulan Ramadan, maka saking gede ganjaran, maka andaikan sholat-sholat terdahulu ada yang kurang tertutupi oleh qodok di Jumat terakhir bulan Ramadan. Pahalanya jadi tutupi. Tapi kalau fiqhiyah sholat itu jelas, dunia punya utang misalnya sholat 5 kali, itu baru kodok 5 kali. Tapi untuk 1 kali kodok tadi, untuk pahalanya sudah mencakup untuk bahkan semua sholat dari lahir sampai sekarang. Nah, lebih kepada pahalanya. Saking gugur di ganjaran, Syekh bin Abdul Qadir Saleh berpendapat dalam salah satu fatwanya, orang kalau sudah sholat kafaroh, sholat qodok di Jumat terakhir bulan Ramadan sudah cukup untuk menutupi kekurangan daripada sholat-sholat yang terdahulu. Bahkan bosan pahala, nak qodok tetap dianggap jika waktu ini ada salah paham di YouTube internet. Wah, ya benar itu yang mencetuskan Pak, namanya Syekh bin Abdul Qadir Saleh, ulama dari Inak Hadramaut. Syekh bin Abdul Qadir Saleh. Jadi beliau tidak mengatakan kalau dosa di qodok, bukan. Maksudnya ganjaran ini menutupi. Banyak modelnya bisa menutup dengan berdosa sholat. Belum apa? Nanti saya tak kodok saja di Jumat terakhir bulan Ramadan. Kacau ini. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau ingin bahas masalah hukum sholat Idul Fitri, Bapak Ibu. Kalau masalah pemenuhan Idul Fitri, monggo pakai ru'yatul hilal. Itu menurut Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, ru'yatul hilal. Cuman kalau Imam Syafi'i hilalnya hilal lokal, makanya Indonesia karena Syafi'i maka melakukan ru'yatul hilal untuk khusus negara Indonesia. Jangan milih Saudi juga, karena kita Syafi'i. Kalau tiga mazhab yang lain ikut negara tercepat. Biasanya kalau Hanafi, Maliki, Hambali negara tercepat. Tahun kemarin itu teman-teman bodohnya ada beberapa yang lebih cepat karena mengikuti negara Kenya. Kenya itu lebarannya lebih cepat 1 hari daripada Indonesia, karena di sana sudah biasa 3 hari. Jadi bantah kirim antara sendiri pendapat itu Saudi boleh besar saling menyalahkan pun sebelumnya betul apa Pak pakai hisab Pak, saya pernah dia Pak pakai hisab ya apa Pak? Ya dia sudah kalau pakai hisab berarti dengan mengikuti pendapat Imam As-Subki, utawi pendapat Imam Ibnu Suwais, yaitu ulama Syafi'i yang mengatakan ru'yat apa penentuan 1 Syawal boleh pakai hisab. Nah disampaikan semua kayak gini insyaallah boleh. Betul bukan nabi. Jika ternyata yang tersama, wah ini kalau itu Ustaz itu kadang-kadang ingatnya juga. Saya pikir lebarannya juga jatuh. Kenapa? Biar fotonya bisa 2 kali. Bisa dapat 2 kali tebaran. Ya ini sudah dunia. 2 tahun yang lalu ya.
itu kan sempat berbeda. Enggak, hampir berbeda. Cuma ternyata sama, hampir berbeda antara ilmu sama Muhammadiyah itu sama. Ulama itu diboleh 2 kali, Sabtu ya khutbah, Minggu ya khutbah. Tidaklah kalau ya sama. Jadi dua. Jadi ditanya saya, Pak, bagaimana hukumnya sholat Idul Fitri 2 kali? Ya, kalau terjadi sholat Idul Fitri 2 kali, itu saya sholat jamaahnya dulu, sholat jamaah nggak apa-apa. Sholat jamaah itu jadinya masih sholat Idul Fitri Bapak Ibu. Kalau imannya sholat itu habis berarti nopo, apakah gerakannya sama? Ayo, Vito, ada harokatnya gerakannya sama betul-betul. Jamaah itu sebenarnya gerakannya sama. Kamu lagi sambil lakukan aja, takbir, batu murid, batu itu sama. Seperti gerakannya sama. Waktu itu misalnya jadinya kalau sholat Idul Fitri, imannya sholat kodok subuh, ini berarti nopo. Ini sholat kodok subuh. Jadi warai kamu ya ini betul. Berbicara tidak saksa, cuma meter. Kalau misalnya ada imam kok sampai jadi karena mungkin karena khotib terkenal ya, alim khotib terkenal jadi bukti Muhammadiyah di bawah NU. Tentunya juga kan. Ada kalau mau dikatakan ada usaha di Colongan itu nanti kedua kali. Dia kita berapa nih? Kamu saya kita turun banyak tulisan dalil yang mengatakan turun. Nah itu ustaz minta dalil itu apa? Kita kasih tanda lagi. Maka sholat yang dianggap sah itu adalah sholat yang nanti diterima oleh Allah itu sholat yang pertama. Yang kedua dianggap sholat sunnah dia. Nah, tapi untuk takomnya tetap dianggap sah. Kedua kali. Yang kedua, atau begini, kalau misalnya jamaah yang kedua lebih banyak, misalnya Idul Fitri yang pertama ternyata jamnya 100, Idul Fitri yang kedua jamnya ternyata 200, terus maka yang kedua ini yang diterima. Yang pertama atau yang lebih banyak. Ternyata kalau yang pertama lebih banyak, kalau yang pertama lebih banyak dulu ya bro. Nah, guys, dari gerakannya boleh. Di pulau itu sok-sok kadang-kadang ada orang sholat sunat, plak di sini. Apakah tidak diperbolehkan kalau apa kepada imam yang sunat? Imam Syafi'i boleh. Ada pendapat dari Imam Hambali, Muhammad dari boleh. Cuma kalau Imam Syafi'i boleh. Nah, jadi nggak orang. Tapi kalau ada yang gini mungkin maksudnya Hambali mungkin. Pak kalau terpaksa dari kamu ya boleh. Karena memang jenisnya mazhabnya Syafi'i, imamnya Hambali berarti nopo. Karena Hambali kan tetap ada di sini. Sehingga boleh kan kita berngomong kepada imam yang gak belas membaca bismillah. Jadi masalah Idul Fitri. Nah mandi Idul Fitri Pak Bu, itu beda kali mandi Jumat. Mandi Jumat. Nah Idul Fitri Jumat, sunahnya jam 12 malam sudah sunah mandi. Dan Idul Fitri ini disunahkan mandi untuk siapapun, baik yang mau sholat Idul Fitri maupun di yang berikutnya dianjurkan jenengan di malam Idul Fitri tidak melakukan jimat dulu yang sama istrinya, bapak-bapak. Jadi malam Idul Fitri aku gaya rugi. Jadi kita belum lihat kok jimat dari malam Idul Fitri biasanya anaknya tambah sunat. Jadi sebenarnya usah. Dari semuanya tambah 1 atau kurang 1 ampun ini sementara malam Idul Fitri itu dulu di alam tapi kan subuh dengan umat dengan seger bahwa takbiran saat ini takbiran Pak Fudi itu memang secara ulama berbeda-beda. Ada sih dua kali Allahu Akbar la ilaha illallah. Nah itu sih nama anak hadis ini baik dua kali jadi saya dulu mau. Tapi ada yang 3 kali. Yang 3 kali ini dari Imam Syafi'i, Ahmad Asyik tidak berkali saja. Kenapa? Ya takbir 2 kali kan ya sah, 3 kali ya sah. Kenapa tak boleh 3 kali saja? Yang lebih banyak dikir. Apa ini? Imam Syafi'i itu benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Hati-hati, tidak boleh menambahi wawu sakinah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar berbahasa. Wallahu Akbar, Allahu berbahasa. Nah, deh. Pokoknya itu loh. Nah, ini kan tadi kayak masih tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih boleh. Pak, kok ada tambah-tambah
Apakah kakinya walhamdulillah boleh nama badannya? Boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi boleh. Betul Allah. Paham ya? Pak, nanti tambah anas. Gitu kenapa? Kan ini kita fakul boleh. Misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalika boleh. Sahabat boleh saya. Sama Tuhan bahasa biasa. Saat ini masalah apa namanya surat apa ini puasa dari bulan Syawal. Bapak Ibu, mansoma Ramadan sumat ba'ahu sitan min Syawal. Tadi kita mengkritisikan lagi. Barang siapa orang yang puasa di bulan Ramadan full, kemudian puasa di bulan Syawal, min Syawal, maka kasusnya diterima. Maka seperti puasa full 30 hari, 1 tahun. Karena 1 hari puasa di bulan Syawal, sampai dari 2 hari. 2 bulan. Jadi kalau 6 hari 12 bulan. 1 hari 2 bulan. Pertama Pak, kalau saya punya utang puasa Pak, mendahulukan qadha atau mendahulukan tanggal. Cuma itu kadang-kadang beda kalau kiai-kiai. Ya termasuk kiai-kiai sama dulu Pak. Di semua kitab ya, hampir semua kitab itu mengatakan kalau puasa yang wajib dan puasa sunnah maka boleh double niat. Jadi itu masuk di semua pendapat itu sama. Tidak ada perbedaan. Nah, kadang-kadang kalau saya berpendapat, salah kalau saya itu sampun saya niat puasa kodok plus niat puasa sama. Nah, semua kita mengadakan sama. Seperti sholat usul para seperti dua tahiyat al-masjid, pokoknya dua sholat dalam satu seperti puasa. Nah sekarang insya Allah, min ini maknanya apa? Guru kiai, guru agama, guru masyarakat. Min itu bisa bermakna dari dua bayi, dari fil amni dan kafir. Bisa bermakna sebagian, bisa bermakna dari. Kenapa tadi? Nah kalau min itu nah Imam Syafi'i, min itu bermakna kulit tawaid sebagian. Barang siapa orang yang sering puasa Ramadan plus puasa 6 hari di sebagian Syawal, maka dia seperti puasa selalu. Paham ya? Makanya 6 hari itu harus Syawal. Tapi ada pendapat dari Imam Maliki. Imam Maliki berpendapat min tidak bermakna sebagian, tapi min dari mana? Ada min namasin saya dari sini. Berarti apa? Mansoma Ramadan. Mansoma Ramadan. Summa syutan min Syawal. Kemudian dimulai dan dilakukan puasa 6 hari dari bulan Syawal. Nah, dari bulan Syawal. Dengan misalnya bulan Syawal dari puasa hari, puasa di bulan Dzulqa'dah di bulan Ramadan. Yang penting ada. Ini ada kali tadi, sudah kali ini. Ada di mana? Jadi ada beberapa. Jadi nanti bikin betul kan begitu. Hari ini Syawal. Jadi suatu ada dengan puasa di bulan Syawal, seperti puasa di saya bulan Syawal yang ini menjadi pendapat Imam Maliki yang bermakna dari. Tadi bagi Imam Maliki kan ada gitu. Asal ini wudhu. Apa silu juga wa aidiyakum ila marafiq dan seterusnya. Wah itu maknanya apa? Ya. Dan berarti kan dari itu bermakna takhir ada takhir. Kalau dalam ilmu berbahasa bisa takhir bisa takhir. Kalau Pak dimaknai takhir berarti apa? Dulu deh, misalnya wudhu itu kaki dulu baru keluar wajah, tangan boleh. Makanya pada Maliki karena wa dimakna takhir, kamu pilih ini dari lima, nah itu takhir. Maka Imam Maliki berpendapat wudhu itu boleh nggak tertib, mana tadi kaki dulu kemudian kepala kemudian kaki. Karena maknanya Allah dimana takhir. Tapi Imam Syafi'i ya wajib takhir. Kalau wajah ya tangan, kalau tangan ya sekalian ya. Jadi Imam Maliki memang ada perbedaan pemahaman dalam kehidupan bahasa. Oke, jadi mungkin ajaran semuanya diberi husnul khotimah. Mungkin kita tunggu di sini kita bertemu di surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.
ibu-ibu dan itu ya alhamdulillah alhamdulillah pun pada paham semua insyaallah. Pokoknya itu mungkin lagi kita segera paham dengan tak dulu sedikit mungkin aku paham ini akal lagi bahwa tidak panitia sakit tidak dua betul. Oke, tapi kalau ngatur biasanya kalau gajian kan sudah ada. Biasanya saya jawab yang pertanyaan itu satu mah setelah pulang pengajian baru tak satu. Jadi menarik prografi ibu-ibu pada satu kan lakukan sopan. Yunaron ternyata menghadapi sesi-sesi. Jadi kalau menjadi tadi dari pertanyaan itu satu. Jadi kalau Yunaron selama ngaji Quran kalimat sejauh sekitar Yunaron, insya Allah kalau kajian ini tepati malam boleh lalu insya Allah kalau pelajaran lagi terpanjang dari bulan Syawal dalam keadaan husnul khotimah. Dan pokoknya posnya setiap kami kepada Allah Subhanahu wa taala mungkin keluarga besar Jamaatul Ikhwan menjadi orang yang mulia dunia akhirat. Dijadikan lembaga yang semakin maju, semakin berkah, semakin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin bisa membanggakan bangsa Indonesia, membanggakan Nabi Muhammad di depan, membanggakan kita di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Jamaatul Ikhwan ini menjadi kendaraan kita kelak bersama-sama menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh keluarga besarnya diberi ikhlas dalam berkhidmat kepada Jamaatul Ikhwan. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyah sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.